Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang limit. Tentunya kita udah kenal dengan kata limit ya. Kata limit ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya limit kuota penerimaan bantuan prakerja adalah 800.000 setiap gelombang. Jadi setiap gelombang prakerja itu hanya menerima 800.000 orang untuk menerima bantuan kayak gitu ya. Kemudian limit penggunaan tinta setiap cartridge adalah 500 lembar. Atau kalau kita sering dengar juga limit untuk penggunaan kuota per hari adalah 1 giga. Jadi batasnya itu 1 giga. Setelah 1 giga nanti biasanya kecepatannya akan turun kayak gitu. Nah, dalam hal ini limit ini berarti batas, ya kan? Nah, begitu pula dalam matematika. Misalnya limit fungsi menyatakan batas nilai f saat x mendekati suatu konstanta kayak gitu ya. Saat x mendekati suatu konstanta. Contohnya di sini ya. Contoh 1 misalkan diberikan fungsinya ini fx sama dengan x plus 3 ya. Nah, misalkan x-nya ini mendekati 1. Coba perhatikan di sini. Ini 0,99 0,9999 kayak gitu kan. Ini kan artinya x-nya semakin dekat ke 1. Di sini juga dari kanan x-nya juga mendekati ke 1 ya kan. Dari sini 1,01 kemudian lebih dekat lagi dengan 1 yaitu 1,001 kayak gitu ya. Nah, jadi ketika x-nya ini mendekati 1, maka perhatikan nilai di bawah ini, nilai fx-nya. Maka di sini nilai fx adalah 3,99. Nah, yang ini 3,999. Yang dari arah kanan juga 4,01. Semakin dekat lagi 4,001. Nah, ketika x-nya ini mendekati 1 ya, dari kiri ataupun dari kanan, maka nilai fx ini mendekati 4 ya kan, mendekati 4 dari kiri ataupun dari kanan, seperti itu. Nah, di sini dengan memberikan nilai x yang mendekati 1 dari kanan atau kiri ya kan, tadi kan dari kanan dan dari kiri. Kalau mendekati 1 maka di sini nilainya juga mendekati 4 ya kan, min 1 ini 3,01, yang ini 3,001, sehingga ini nilainya adalah 4,001, yang ini 4,01 ya. Maka nilai dari fx akan mendekati f1 yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4, seperti itu. Oke, contoh selanjutnya. Nah, misalkan ini fungsinya adalah x pangkat 3, fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Nah, perhatikan bahwa fungsi tersebut ini tidak terdefinisi untuk x sama dengan 1. Kenapa? Karena ketika kita masukkan x di sini ya, kita masukkan x sama dengan 1 di sini, maka kan ini artinya 1 pangkat 3 dikurangi 1 per 1 dikurangi 1. Artinya ini 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini kan tidak terdefinisi, ya kan? Nah, namun kita masih bisa membahas apa yang terjadi saat x mendekati 1. Artinya x hanya mendekati 1, tidak benar-benar sama dengan 1, seperti itu. Ini ilustrasi dari fungsi barusan ya. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Perhatikan di sini ketika x mendekati 1, ya kan?
X mendekati 1 kan ke sini dari kiri ataupun dari kanan ya, maka nilai dari X pangkat 3 min 1 per X min 1 ini mendekati suatu bilangan ya kan. Ini misalkan 1,25, maka nilai fx-nya adalah 3,813. Nah, semakin mendekati ke sini ya, semakin mendekati 1 di sini 1,001, maka nilainya di sini adalah 3,003. Begitu pula kalau dari arah kanan ya kan. Ini dari arah kanan, yang ini dari arah bawah ya. Nah, ini semakin dia mendekati 1 ya, maka nilai fungsinya, nilai fx atau nilai y-nya ini semakin mendekati suatu bilangan ya kan. Bilangan siapakah ini? Dia adalah 3 ya kan. Ini dia akan semakin mendekat ke 3. Nah, ini ilustrasi diagramnya ya, diagram skema gitu. Nah, misalkan di sini ketika x-nya ini mendekati, ini x ya, yang ini x, yang ini y ya. Ketika x di sini dia semakin mendekati 1, tapi tidak sama dengan 1 ya. Ini hanya mendekati 1 dari kanan ataupun dari kiri, maka nilainya di sini dia semakin mendekati suatu bilangan. Ya, dari kanan ataupun dari kiri dia mendekati suatu bilangan di sini. Sekarang coba kita perhatikan diagramnya ya. Sama dengan sebelum-sebelumnya. Ini ketika x Nah, di sini ketika x ini mendekati 1 dari kiri ataupun dari kanan ya. Ini x-nya mendekati 1, maka coba kita tarik garis ke atas di sini. Nah, maka ini nilai dari fx-nya juga akan mendekati 3 ya kan. Tetapi ketika pas di sini 1, karena 1 tidak terdefinisi di sini, 1 tidak terdefinisi di sini, maka di sini nilai fx-nya itu bolong ya. Di sini kan ada lubang. Artinya dia tidak terdefinisi di sini ya. Nah, jadi karena x ketika dia mendekati 1, nilainya juga mendekati 3, maka limit dari fx adalah 3 seperti itu. Nah, dari gambar di atas ya, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa untuk x yang mendekati 1 dari kanan ataupun dari kiri, maka nilai dari fx adalah mendekati 3. Nah, dalam matematika kita menuliskannya dalam bentuk ini ya. Bagaimana cara membaca lambang ini? Nah, kita dalam matematika menuliskan ini yang dibaca seperti ini. Limit dari x pangkat 3 min 1 per x min 1 adalah, untuk x mendekati 1 adalah 3. Coba saya ulangi ya. Limit dari x pangkat 3 dikurangi 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 adalah 3. Ya, ini ya. Untuk x mendekati 1 adalah 3. Kemudian secara aljabar kita juga bisa menunjukkan kenapa limit dari x pangkat 3 min 1 untuk per x min 1 untuk x mendekati 1 adalah 3. Ya. Oke. Di sini perhatikan limit x pangkat 3 min 1 per x min 1. Untuk x pangkat 3 min 1 ini bisa kita jabarkan ya, menjadi x min 1 dikali x pangkat 2 plus x plus 1. Nah, perhatikan di sini, ini sama-sama x min 1, ya kan? Tetapi di sini, karena x-nya mendekati 1, hanya mendekati 1 ya, tidak sama dengan 1. Artinya x itu tidak sama dengan 1, maka ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret sehingga
menghasilkan ini saja. Ya. Tinggal limit X mendekati 1, X pangkat 2 plus X plus 1. Nah, ini langsung saja kita substitusikan 1 ke X-nya yang di sini. Maka 1 pangkat 2, ini pangkat 2 ya, salah. Ini pangkat 2. X pangkat 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ini yang saya katakan, perhatikan di sini bahwa kanselasi X-1 per X-1 yang ini dan yang ini tadi ya. Ini diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam hal ini X-nya hanya mendekati 1. Artinya X itu tidak sama dengan 1. Kenapa sih kok X tidak sama dengan 1? Kalau misalkan 1 dikurangi 1 kan 0, maka ada pembagian 0 di sini. Sehingga tidak terdefinisi seperti itu. Nah, kalau secara tidak formal kita bisa definisikan limit sebagai ini ya. Kalau kita menuliskan limit fx untuk x mendekati c sama dengan L, artinya apa? Kalau x mendekati c, kalau x dekat dengan c ya, dan x itu berlainan dengan c ya, karena dia hanya mendekati maka x-nya berlainan dengan c, maka fx dekat dengan L ya, artinya itu ya. Kalau X mendekati C, perhatikan di sini, kalau X mendekati C, maka fx itu mendekati L. Jadi artinya limit itu sebenarnya seperti itu. Kalau X-nya mendekati C tetapi tidak sama dengan C, maka fx mendekati L. Kemudian contoh lagi ya, contoh 3, tentukan limit dari 2x min 3 untuk x mendekati 3. Limit dari 2x min 3 untuk x mendekati 3 ya. Jika x dekat dengan 3, maka 2x min 3 dekat dengan 2 dikali 3. Jadi X-nya ini masukkan ke ini. Ini kan menuju 3, ini masukkan ke X yang ini. Jika X dekat dengan 3, maka 2X min 3 dekat dengan 2 kali 3 min 3. Nah, 2 kali 3 ini berapa? 6 kan? 6 dikurangi 3, 3. Maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Limit untuk 2X min 3 untuk X mendekati 3 adalah 3. 3-nya dari ini. Nah, jadi X ini kita masukkan ke sini. Kemudian bagaimana jika ini? Jika yang ini ya. Tentukan limit dari X pangkat 2 min X min 2 per X min 2 untuk X mendekati 2. Nah, ini kan kalau X-nya langsung kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini, 2 dikurangi 2 kan 0, berarti pembagian dengan 0 kan tidak terdefinisi, ya kan? Maka harus kita olah dulu, ya. Coba perhatikan bahwa ini tidak terdefinisi saat X sama dengan 2, ya kan? Namun karena di sini tulisannya adalah X mendekati 2, ya kan? Artinya X itu tidak sama dengan 2. Nah, secara aljabar kita bisa uraikan. Yang pembilangnya ini kita uraikan sehingga X pangkat 2 min X min 2 itu sama dengan X tambah 1 dikali X dikurangi 2. Oke, kalau misalkan masih bingung yang ini, coba ya. X tambah 1 X dikurangi 2. Nah, ini kalau kita kalikan 1 per 1, X kali X jadi X pangkat 2. X dikalikan min 2 jadi min 2X, ya kan? X dikalikan 1 adalah X. 1 kali min 2 adalah min 2. Nah, ini kan berarti X pangkat 2, kemudian min 2X ditambah X sama dengan min X, ya kan? Dikurangi 2. Nah, ini kan sama dengan ini, ya.
Oke. Jadi kalau kita jabarkan kan menjadi ini X plus 1 X min 2 per 2 per X min 2 ya kan. Karena di sini X-nya hanya mendekati 2, artinya X-nya tidak sama dengan 2, maka ini bisa kita coret, bisa kita cancel ya. Sehingga tinggal X plus 1. Nah, ini bisa langsung kita substitusikan, 2-nya kita substitusikan ke sini, sehingga limit X plus 1 untuk X mendekati 2 adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya ini ya, limit X menuju 1, limit dari X min 1 per akar X min 1 untuk X mendekati 1 ya, untuk X mendekati 1. Ini sama karena X-nya mendekati 1, kalau misalkan kita langsung substitusikan ke penyebutnya di sini, maka akar 1 kan sama dengan 1. 1 dikurangi 1, 0. Ya, pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi kan kayak gitu. Sehingga kita perlu menjabarkan dulu ini. Nah, X min 1 saya tuliskan dulu di sini, X min 1 ini kan sebenarnya sama dengan akar X pangkat 2 min 1, ya kan? Nah, ini kan kalau kalian masih ingat ini A pangkat 2 min B pangkat 2 ini sama dengan apa? A min B dikali A plus B, ya kan? A pangkat 2 min B pangkat 2 itu kan sama dengan A min B dikali A plus B, ya kan? Nah, karena ini tadi bisa kita bentuk menjadi seperti ini, 1 sendiri ini kan sebenarnya 1 pangkat 2 loh. Nah, anggap saja ini A-nya, ini B-nya, ya kan? Ini A-nya ya, di sini B-nya. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai ini ya, akar X dikurangi 1 dikali dengan, ya kan? Akar X A min B berarti akar X dikurangi 1 ya. A plus B, maka akar X ditambah 1. Akar X ditambah 1. Nah, sehingga kita dapat di sini X min 1 itu sama dengan akar X min 1 dikali akar X plus 1. Kita peroleh apa tadi? X min 1 itu sama dengan X min 1 dikali X plus 1, atau dibalik seperti ini juga nggak apa-apa ya. Kemudian per, di sini kita tulis lagi per akar X min 1. Nah, di sini baru boleh di cancel ini ya, karena ini hanya mendekati 1 ya kan. Nah, ini tinggal dimasukkan saja, ini tinggal dicoret ya, karena sama. Ini dicoret, sehingga tinggal ini saja ya, tinggal ini saja. Ini kita substitusikan 1 di sini. Nah, jadi limit akar X plus 1 untuk X mendekati 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi limitnya adalah 2. Di sini tadi pencoretan boleh dilakukan ya, sah ya. Kenapa? Karena X-nya ini mendekati 1, ya kan? Bukan sama dengan 1. Nah, sehingga ini nilai dari akar X min 1 tadi kan hanya mendekati 0, tidak sama dengan 0 kayak gitu. Contoh selanjutnya adalah contoh 6, tentukan limit dari fungsi tangga X ya. Fungsi tangga X untuk X menuju 1 atau X mendekati 1. Tentu kita masih ingat ya, 2 minggu yang lalu kita membahas tentang fungsi tangga ini ya. Fungsi tangga ini sebenarnya apa sih? Dia menyatakan bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan X ya. Fungsi tangga X ini menyatakan bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan X. Namun perhatikan di sini bahwa untuk X yang lebih kecil dari 1 dan X dekat dengan 1, maka fungsi tangga X bernilai 0, ya kan? Sedangkan untuk X yang lebih besar dari 1 dan X dekat dengan 1, maka nilai dari
fungsi tangga X ini sama dengan 1. Ya. Coba kita lihat dulu di sini di gambarnya ini. Kalau X-nya ini lebih kecil dari 1, artinya kan X-nya ada di sini ya. Coba saya perbesar dulu. Kalau X-nya ini lebih kecil dari 1, artinya X itu ada di sini ya. Maka letaknya X itu kan ada di sebelahnya 1 ini ya. Nilai X kan berarti ada di sebelah kirinya 1, ya kan, di daerah sini. Ya kan? Kalau di sini maka nilai fungsinya adalah 0, ya kan? Tetapi kalau misalkan X-nya ini lebih besar dari 1, tetapi dekat dengan 1, maka kan di sini, ya kan? Kan di sini toh. Ya. Letak X-nya kan ada di sini, tetapi nilai fungsinya ada di sini, ya, sama dengan 1. Jadi dari kenyataan itu kita dapat menyimpulkan bahwa jika X mendekati 1, ketika X mendekati 1, maka nilai dari fungsi tangga ini tidak mendekati nilai tunggal. Artinya yang sebelah kirinya 1 dia kan sama dengan 0, ya kan? Kemudian yang lebih besar dari 1 dia sama dengan 1, ya kan? Jadi tidak mendekati satu nilai gitu loh. Tidak mendekati nilai yang tunggal, satu nilai. Sehingga dapat kita katakan bahwa limitnya itu enggak ada. Tidak ada. Karena tidak mendekati nilai tunggal kayak gitu. Jika fungsi memiliki lompatan seperti pada contoh 6 ya, maka limitnya nggak ada untuk setiap titik lompatan. Jadi coba perhatikan di sini. Di sini kan titik lompatannya yang bisa kita lihat 1, kemudian 2, ya kan? 3. Ini kan titik lompatan-lompatan ya, X-nya ini ya. Ketika 1 maka ini langsung lompat ke atasnya. Ketika 2 ini langsung lompat ke atasnya kayak gitu kan. Nah, jadi untuk titik-titik ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini ketika dia lompat maka limitnya nggak ada. Kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini mengenalkan kita pada limit sepihak. Coba perhatikan di sini. Nah, notasi X menuju C dari arah kanan, ini berarti X-nya mendekati C dari arah kanan. Nah, notasi untuk yang ini, X menuju C, pangkatnya min gini, ini berarti X-nya mendekati C dari kiri. Ya, jadi plus sama min di sini bukan benar-benar pangkat, tetapi menunjukkan arah. Ya. Coba definisi limit kiri dan limit kanan. Nah, kalau limit fx untuk x menuju c dari kanan ini sama dengan L, maka artinya x itu dekat tetapi di sebelah kanan c. Ya, sebelah kanannya c, maka fx dekat dengan L. Sama juga dengan yang bawah ini. Limit fx untuk x menuju c dari kiri sama dengan L, artinya jika X mendekati C tapi di sebelah kirinya C, maka fx ini dekat pada L. Nah, dalam hal ini, kalau tadi kan ini kan nggak ada ya, limitnya fungsi tangga ini kan nggak ada ya. Nah, ini kan nggak ada limitnya. Tetapi untuk yang ini, limit kanan dan limit kiri, coba perhatikan contoh 6. Kalau limit-limit sepihaknya fungsi tangga ini untuk X menuju 1, kalau dari arah kanan maka dia nilainya adalah 1, kalau dari kiri nilainya 0. Jadi kalau limitnya tadi meskipun limitnya nggak ada, tetapi limit sepihaknya tetap ada. Meskipun tidak selalu seperti itu ya. Nah, di sini teoremanya, suatu limit itu dikatakan ada jika limit kanan kirinya sama. Ya.
Jadi kalau misalkan di sini limit fx untuk x menuju c itu sama dengan L jika dan hanya jika limit dari kanannya L, limit dari kirinya juga L. Jadi harus sama, kanan kiri harus sama. Baru nilai limitnya dikatakan ada, yaitu L tadi itu. Coba perhatikan di sini. Apakah limit x menuju 3, limit x 4x min 5 untuk x menuju 3 itu ada, ya? Apakah ada? Coba kita lihat di sini. Karena limit 4x min 5 untuk x menuju 3 dari arah kiri dan untuk x menuju 3 dari arah kanan, ini arah kanan ya. Ini sama dengan 7 ya. Jadi limit kanan dan kirinya sama, yaitu 7, maka limit 4x min 5 untuk x mendekati 3 dari kanan ataupun kiri 7 ya. Karena dari kanan kiri sama, maka limitnya ada, yaitu 7. Ini diberikan gambar untuk tambahan ya, untuk memperjelas. Jadi seperti ini. Untuk x-nya sama dengan min 3, untuk x yang menuju min 3, maka nilai fx ini adalah 2 ya. Meskipun di sini bolong, tetapi karena dari kanan ataupun kiri dia menuju titik yang sama ya, yaitu 2, maka limit fx untuk x menuju min 3 itu sama dengan 2. Kayak gitu ya. Jadi meskipun di sini bolong tidak terdefinisi, tetapi karena limit kanan dan kirinya sama menuju satu titik yang sama, maka limitnya ada, yaitu di sini 2. Sedangkan yang ini untuk limit fx x-nya menuju min 1. Ini kan min satunya di sini ya, berarti kan ini kalau ke atas kan di sini ya. Maka limitnya nggak ada. Kenapa limitnya nggak ada? Karena di sini coba perhatikan limit dari kirinya adalah 3, sedangkan limit dari kanan 4, ya kan? Limit kiri dan limit kanannya tidak sama, sehingga di sini limitnya tidak ada. Ya, ingat kembali bahwa lompatan itu tidak ada, titik lompatan itu tidak ada limitnya ya. Limitnya tidak ada kayak gitu. Kemudian ini yang terakhir. Limit fx ya untuk x menuju 2 ya. Yang dari kanan dia ada, yaitu 2,5 karena dia kan dari kanan gini kan. Sedangkan yang dari kiri, perhatikan di sini bahwa dia ini naik turun kayak gini terus, naik turun kayak gini. Semakin menuju 2 dia semakin rapat kayak gini. Artinya apa di sini? Bahwa dia tidak menuju satu titik yang sama, ya kan? Karena dia naik turun terus kayak gini, naik turun terus seperti ini sampai menuju 2 itu dia tetap naik turun. Artinya dia tidak menuju satu titik yang sama. Karena dia naik turun terus dan tidak menuju satu titik yang sama, maka di sini limit fx untuk x menuju 2 dari arah kiri dia tidak ada, doesn't exist kayak gitu.